Rekan-rekan, apa kabar hari ini? Semoga rekan-rekan semakin bugar, cukup ya. Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Rekan-rekan pernah ingat saya membuat video tentang inisiatif dan saya membawa satu pensil ya, dan saya melambangkan ini sebagai I, inisiatif. Dan dari apa yang kami perhatikan, saya lebih-lebih memperhatikan bahwa ternyata inisiatif itu tidak segampang membalik tangan, rekan-rekan. Saya sendiri mengalami bagaimana menumbuhkan inisiatif dalam keluarga kami juga butuh perjuangan, butuh konsistensi luar biasa. Lalu bagaimana sebenarnya apa ya hal-hal yang bisa memudahkan itu? Memang rekan-rekan, satu dan lain orang itu unik. Dan ada orang yang suka diingatkan, ada yang merasa bisa ingat dengan sendirinya. Nah, kita perlu mengenali dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi. Bahkan ada seorang kawan yang bercerita bahwa dengan anak-anaknya pun itu antara anak satu dan anak yang lain itu punya keunikan dan kekhasan. Memang sih sudah diteliti bahwa setiap orang itu unik dan seyogianya ditreat, diperlakukan juga sesuai dengan keunikannya. Ini kalau mau ideal. Nah, yang mendekati ideal adalah kita sungguh-sungguh berusaha care, peduli agar tanpa pernah terjadi gesrekan yang nggak perlu. Dan itu dari mana? Dari konsistensi sebenarnya. Inisiatif itu bisa muncul dari konsisten. Ada juga kawan yang cerita begini, bahkan dia mengalami ketika di rumah dulu rasanya malas gitu. Tapi giliran di luar kota ya, dan itu sudah kesempatannya dia bekerja di sana, apa yang dulu didengar dari orang tuanya semuanya teringat. Dan itu menjadikan dirinya seperti yang dikehendaki orang tuanya waktu itu. Begitu rekan-rekan. Nah, ini perjalanan orang berinisiatif antara yang satu dan yang lain itu ternyata berbeda-beda. Nah, kalau sampai hari ini rekan-rekan masih sedang berpikir bagaimana ya menumbuhkan inisiatif, dari kesimpulan yang saya berani tarik, yang utama adalah bagaimana orang konsisten untuk terus melakukan, bukan cuma mengatakan rekan-rekan. Karena kalau mengatakan nanti ada predikat yang gak enak, cerewet, bikin rame, bikin gaduh. Itu perlu kita ganti dengan apa? Tindakan. Bahkan tindakannya dalam senyap, tapi menghasilkan. Nah, ini saya kok yakin rekan-rekan, apa yang tertanam di bawah sadar pada waktunya akan muncul. Seperti kawan tadi bercerita, ketika di luar kota, apa yang dulu mungkin dia sebal, ternyata sudah tertanam. Dan itu dia ingat lagi, dia keluarkan lagi, dan itu menjadi sebuah hal yang dijempoli, katakan jempol oleh siapa? Kawan-kawannya. Rekan-rekan, perjalanan menjadi orang yang berinisiatif dengan inisiatif ini memang perlu kita sungguh-sungguh konsisten supaya tidak pernah menyesal bahwa kita pernah menyakitkan gara-gara tujuannya mau menumbuhkan inisiatif, malah mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin orang-orang tersayang kita jadi tersakiti. Nah, itu yang kita perlu evaluasi hari ini rekan-rekan. Semoga hari ini rekan-rekan mendapatkan insight dari video ini, dan ayo sama-sama kita belajar untuk bisa semakin berinisiatif. Sekurang-kurangnya rekan-rekan, saya terus-menerus berinisiatif untuk membuat konten ini.
Ditonton atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi saya punya inisiatif dulu menunjukkan, ini loh ada buah pikiran seperti ini. Ini loh ada hal yang perlu dipertimbangkan. Begitu rekan-rekan, terima kasih ya. Kalau suka video ini silahkan di like. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ayo subscribe. Dan tolong di forward rekan-rekan supaya semakin banyak orang yang menonton video-video kami. Kalau ada komentar silahkan ditulis di chat. Terima kasih rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.